Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cak Imam. Eh, kita lagi nyantai ini sama eh, sebagian beberapa murid kita lagi ngumpul juga, lagi pada nongkrong saya juga. Dan kenapa eh, kita dalam kesempatan ini bikin channel maksudnya menceritakan ya masa lalu saya, dan dalam kesempatan ini ya akan saya cerita dikit masalah dulu kejadian yang saya alami, dan kepada saudara semua, budayakan tonton video kami sampai selesai biar gak gagal paham, dan tolong bantu subscribe, like, komen biar kedepannya kami bisa bikin konten-konten lebih baik lagi. Dan dalam hal ini kenapa saya di judul itu Cak Imam bertarung dengan Dugu Santet. Jadi saya mohon maaf, kita sambil nyantai karena saya katakan tadi kita lagi nyantai di tempat kita dengan beberapa murid kita. Dan ya kenapa saya cerita kok jadi judul tadi Cak Imam bertarung dengan Dugu Santet. Nah, ini saya akan cerita sedikit masalah kisah saya dulu. Ya belum lama, katakan lama-lama, katakan belum. Dulu antara tahun 2004 ya 2013. Tuh. Mulai tahun 2013. Kenapa? Saya ulangi lagi, kenapa di judul tadi ditulis Cak Imam bertarung dengan lulusan bertahun-tahun lah gitu. Karena saya pernah ngalamin di tahun 2013 antara akhir lah. Saya sering diserang Dugu Santet. Bahkan 2013 itu saya sering serang Dugu Santet. Saya waktu itu hanya bertahan dan bertahan. Bahkan ada saudara kita lagi tempat kita pas malam-malam itu dia beli saudara kita lagi konsultasi gitu. Tahu-tahu ada serangan gitu. Bahkan serangan ledakan di atas rumah kita. Bahkan saudara kita waktu itu pas konsultasi tersebut sempat kaget, suara apa tuh? Tak jawab, ngalah biarin aja. Nah, saya diserang itu sama Ali hitam itu nggak hanya satu, ada tiga dukun yang nyerang saya. Entah masalah apa, saya nggak tahu. Jelas saya manusia hidup ini berusaha di mana tempat cari kawan, cari saudara. Dan saya diserang terus sama dukun-dukun santet tersebut. Ada 3 orang itu. Saya nggak sempat mendeteksi dari mana. Cuman waktu itu saya berpikir, biarin aja. Sebatas mana lah saya nyerang saya. Jadi saya mulai dari tahun 2013 akhirnya nyampe 2017. Itu berapa tahun? Hampir 4 tahun berarti. Ya.
saya serang terus waktu itu. Bahkan saya sempat ya curhat sama kawan kita waktu itu. Ya saya ngomong gini, saya jam segini udah diserang. Kata kawan saya, udah biarin aja. Bahwa orang kok istilahnya suka nyerang kayak gitu. Ya, bahkan dulu di zaman almarhumah ibu saya masih ada waktu itu. Ada tetangga, salah satu tetangga waktu itu cerita ke almarhumah ibu saya, bilang gini, intinya, Bu, di rumahnya Cak Imam itu semalam ada bola api. Langsung datang di atas genteng itu. Ada 2 waktu itu ada cerita. Nah, terus kata ibu saya jawabnya, biarin aja, itu rezeki. Itu. Jadi intinya ada salah satu tetangga saya sampai tahu saya diserang sama dukun santet tersebut. Ada kayak kata tetangga sih, itu bilang ada kayak bola api meluncur ke atas genteng rumah kita. Dan sempat almarhumah ibu saya cerita kayak gitu, selesainya cerita bahwa dilaporin sama tetangga bahwa ada gejala gitu. Terus akhirnya kata almarhumah ibu saya nasihatin saya, intinya kita kalau orang Jawa le ya, kalau orang Madura cong. Jadi udah jangan takut, serahkan aja kepada Allah, yakin aja Allah tuh gak tidur dan melindungi kamu, dan yakin aja Allah melindungi kamu 24 jam. Jadi saya selama kurang lebih 4 tahun ya, itu diserang sama dukun santet. Cuman entah tak biarkin aja, tapi dari setelah itu berhenti, entah kenapa. Apakah dianya gimana saya nggak tahu lah, jelas saya nggak mau cerita terlalu ini. Jelas riwayat saya dulu saya pernah diserang dukun santet, enggak hanya 1. Bahkan yang lucu lagi, saya pernah waktu itu pulang dari kerja, tahu-tahu ada serangan, termasuk itu. Bahkan saya karena waktu itu lagi mundur cari posisi, istilahnya kita cari posisi, kita menghandle tadi, sempat kaki saya itu keseleo waktu itu ya, sampai saya ngundang tukang pijit waktu itu, sampai keseleo. Kita baru nyampe rumah waktu itu, tahu-tahu udah ada serangan pas kebetulan kita baru nyampe rumah. Nah, jadi kepada saudara-saudara semua, itulah sekelumit cerita saya waktu masa ada serangan dukun santet. Dan kepada saudara semua, jangan takut namanya dukun santet. Jangan sampai tersugesti, itu kuncinya. Sekali lagi, jangan takut namanya sama santet. Kita punya Allah, kita nggak usah takut. Nah, saya pernah ngalamin diserang gitu. Kita jelas perbaiki sholat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan setiap pagi dan sore membaca ayat kursi. Insya Allah kita terhindar dari segala jenis sihir ataupun santet tadi. Jadi kepada saudara semua, jangan tersugesti masalah santet tadi. Kita yakin aja kepada Allah, dan
percaya Allah itu tidak tidur, akan melindungi hambanya. Itu kuncinya. Karena saya percaya gitu. Betul, saya seorang praktisi. Emang saya jujur belajar gini udah dari kecil ya. Ini. Jadi itulah segelumit cerita kisah saya waktu di Serang Santet. Ya, kepada saudara-saudara semua, anggap aja ini sebatas hiburan dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Semoga cerita pengalaman pribadi saya ini bisa bermanfaat dan kita bisa tambah mendekatkan diri kepada Allah. Dan sekali lagi kita jangan takut namanya santet. Oke, begitu aja pada saudara semua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen ya, komen yang positif, yang istilahnya yang kita pakai etika. Dan dengan cerita saya ini mungkin bermanfaat. Dan pesan saya sekali lagi, jangan takut namanya santet. Karena hakikat semua kekuatan hakikatnya dari Allah SWT. Dan segala sesuatunya, dan kita punya Allah. Jangan sampai sekali lagi jangan takut namanya sihir atau santet. Dan dalam kesempatan ini semoga cerita saya ini bisa untuk motivasi dalam arti ini ya, apa maksudnya, untuk kita tambah mendekatkan diri kepada Allah. Oke, begitu aja. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.